Tuhan, selamat malam Bapak, Ibu, saudara sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, kami ada semua karena anugerah-Mu. Berbicara Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, sepatah kata firman-Mu, biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dikuatkan, disegarkan melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Allah yang hidup dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah Victory in Prayer. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Ayub 23 ayat 10 berkata, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Wah, luar biasa ya. Ayub 23 ayat 10. Dan renungan malam hari ini saya berikan judul kemenangan atas ujian. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tahu bagaimana Ayub ini ya. Di pasal pertama Ayub adalah orang yang saleh, Ayub orang yang takut akan Tuhan. Ya, dia benar-benar melakukan perintah Tuhan. Tetapi di dalam kehidupannya ternyata bahwa masalah itu ya tidak hanya berlaku untuk orang-orang yang di luar kebenaran firman Tuhan yang tidak setia, tapi ternyata orang yang hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan juga mengalami yang namanya permasalahan, mengalami namanya pergumulan, mengalami namanya ujian. Dan pada malam hari ini ya kita akan belajar dari kehidupan Ayub bahwa di dalam ayat 23 ayat 10 dikatakan karena ia tahu jalan hidupku. Ya, Ayub percaya bahwa Tuhan tahu jalan hidupnya. Jadi ketika dia dari awal, pertengahan sampai akhirnya ya Ayub percaya kepada Tuhan. Sekalipun dia harus mengalami ujian, mengalami hal yang tidak mengenakan. Ya, anak-anaknya ya berpulang, meninggal, lalu harta bendanya habis ya. Bahkan istri pasangan hidupnya pun meninggalkan Ayub. Tidak hanya sampai demikian, Ayub juga malah mengalami sakit penyakit. Tapi hal luar biasanya ya Ayub tetap setia mengiring Tuhan. Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Bahkan dia berkata bahwa karena ia tahu jalan hidupku. Saudara yang kasih oleh Tuhan, setiap kita mungkin punya masalah, setiap kita pasti punya pergumulan. Tapi pada malam hari ini Tuhan mengajarkan kita melalui kehidupan Ayub bahwa percayakanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan ya. Karena kita percaya seandainya walaupun ya dikatakan seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas, kata Ayub. Jadi walaupun kita mengalami ujian, mengalami tantangan kehidupan dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan bahwa kita akan timbul seperti emas. Nah, Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, apa sih yang menyebabkan Ayub ini boleh mengalami kemenangan atas ujian? Apa sih yang menyebabkan Ayub ini mengalami kemenangan dan mengalami kelepasan, kelegaan? Di ayat 11 dikatakan, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Nah, yang pertama yang Ayub lakukan, dia tetap setia mengiring Tuhan, dia mengalami kemenangan atas ujian. Yang pertama bahwa Ayub tetap mengikuti jejaknya. Nah, jejaknya ada katanya di sini berarti berbicara tentang Tuhan. Jadi Ayub tetap mengikuti jejak Tuhan. Sekalipun ya hal yang tidak mengenakan. Nah, biarlah kita sebagai umat percaya, orang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap mengikuti jejaknya Tuhan. Jejaknya Tuhan itu berbicara apa? Berarti berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mau mengikuti firman Tuhan. Dan Yesuslah ada teladan kita. Yesuslah jejak hidup kita. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dikatakan supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah ini, jadi Tuhan berpesan bagi kita, biarlah kita harus mengikuti jejak Tuhan. Mengikuti jejak Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya kita boleh kuat sekalipun menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan atau apapun. Ya, dan kita percaya kekuatan yang daripada Tuhan, ya, kita bisa melalui walaupun di tengah kita menghadapi ujian, menghadapi cobaan, dan kita belajar dari Ayub, biarlah kita mau mengikuti
jejaknya, yaitu jejak Tuhan. Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, kenapa Ayub boleh mengalami kemenangan, yaitu di ayat 12 dikatakan dari ayat 23, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Nah, yang kedua, selain Ayub mengikuti jejaknya, mengikuti jejak Tuhan, lalu yang kedua dikatakan bahwa perintah dari bibirnya, artinya perintah dari Tuhan tidak kulanggar, tidak Ayub langgar. Jadi yang kedua, Ayub taat kepada perintah Tuhan. Jadi tidak ada perintah Tuhan yang dilanggar. Ayub ini orang yang saleh, Ayub ini orang yang hidup takut akan Tuhan, yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca di pasal pertama, bahwa Ayub ini orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Tapi dalam perjalanan hidupnya di pasal-pasal berikutnya, Ayub mengalami cobaan, Ayub mengalami tantangan. Bahkan apa yang ada semuanya diambil daripada Tuhan ya, oleh kuasa, oleh seizin Tuhan melalui iblis yang menggocoh Ayub supaya apa? Supaya siapa tahu kalau apa yang dimiliki Ayub ini diambil, apakah Ayub tetap setia kepada Tuhan, apakah Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan, atau Ayub mencemooh Tuhan. Tapi kita lihat ternyata kualitas dari kehidupan Ayub ini luar biasa. Di pasal terakhir yaitu Ayub 42, bahwa ternyata Ayub mengalami kemenangan, Ayub mengalami terobosan. Bahkan apa yang dulunya hilang Tuhan kembalikan. Tidak hanya kembalikan seperti waktu dia belum mengalami masalah, tapi dikatakan bahwa dikembalikan 2 kali lipat dari apa yang semula Ayub sudah terima. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, biarlah kita harus tetap kuat, tetap mengikuti perintah Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang tidak mengenakan, walaupun kita menghadapi yang tidak baik, tapi biarlah kita boleh menyimpan. Dikatakan di ayat 12, di ayat 23 dikatakan, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Berarti Tuhan mau kita harus menyimpan segala janji Tuhan, menyimpan segala perintah Tuhan di dalam sanubari kita, di dalam hati kita. Ya, Mazmur 119 ya, ayat 11 ya. Mazmur 119 ayat 11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, yang kedua ini, yang melalui ayat ini kita boleh dikuatkan kembali. Dalam hatiku, Daud pun ternyata juga menyimpan janji Tuhan, menyimpan perintah Tuhan di dalam hatinya. Supaya apa? Supaya Daud ini jangan berdosa. Begitu juga dengan Ayub, supaya juga Ayub juga tidak berdosa karena menyimpan janji Tuhan. Dan janji Tuhan perintahnya tidak dilanggar. Nah, biarlah malam hari ini kita boleh mengikuti jejak Tuhan. Kita boleh menyimpan janji Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita lihat di dalam Ayub pasal 42, ini hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Ayub. Ya, Ayub 42 ayat 5 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan luar biasanya yang ketiga ini, respon Ayub mengalami kemenangan, bahwa Ayub percaya kepada Tuhan. Ayub mengalami sendiri dengan Tuhan di tengah keterpurukan keadaannya. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, biarlah kita mengalami sendiri dengan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan yang membuat iman kita bertumbuh kepada Tuhan Yesus. Nah, biarlah malam hari ini 3 pesan yang Ayub sampaikan bagi kita. Mari, kalau kita ingin mengalami kemenangan mujizat, mengalami kemenangan dalam ujian yang dalam Ayub 23 ayat 11 ini, mari kita ikuti jejaknya. Yang kedua, biarlah kita simpan janji Tuhan dalam hati kita dan kita lakukan. Dan yang ketiga, biarlah kita mengalami sendiri dengan Tuhan. Tidak hanya dengan kata orang, tapi kita ngalamin sendiri sehingga iman kita boleh kuat dan kita semakin mengasihi Tuhan. Kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Biarlah kita boleh mengalami kemenangan di tengah-tengah mungkin keterpurukan kita, di tengah-tengah kita mengalami titik terendah kita. Kita harus tetap kuat, kita harus tetap bangkit karena ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat pesanmu. Kami belajar dari Ayub.
biarlah kami mau menang atas ujian yang kami hadapi hari-hari ini atau masalah pergumulan kami. Kami mau mengikuti jejak Tuhan, kami mau menyimpan janji Tuhan, dan kami mau mengalami Tuhan di tengah-tengah keterpurukan kami. Dan kami percaya dari titik itulah kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan atas pesan-Mu, atas firman-Mu bagi kami. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang melayani di GBI Batu Penjuru, Bapak dan Ibu Gembala kami, Pendeta Eri dan Ibu Pendeta Nanitan Elias. Tuhan berkati dalam pelayanannya bersama dengan keluarga, para penatua, para diaken juga Tuhan berkati dalam pelayanan di GBI Batu Penjuru. Kami berdoa buat Ibu Rohani juga Tuhan berkati dalam pelayanan, berikan kesehatan, kekuatan. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu GBI Batu Penjuru, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Apapun masalah pergumulan yang dihadapi hari-hari ini, kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yang sakit Tuhan sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Yang hilang pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Yang membutuhkan mujizat pertolongan Tuhan, Tuhan berikan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa buat negara kami Indonesia, biar Indonesia penuh dengan kemuliaan-Nya. Tuhan berkati para pemimpin negara kami Indonesia. Biarlah pemimpin negara kami hidup takut akan Tuhan, mengambil keputusan berdasarkan hikmat Tuhan, bukan karena kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, tapi berdasarkan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu, kami serahkan gereja-Mu, GBI Batu Penjuru ke dalam tangan-Mu, jemaat-Mu, dan kehidupan kami akan istirahat juga Tuhan, sertai berkati kami Tuhan, sehingga kami bangun pagi dengan tubuh yang segar, dengan tidak kurang serta apapun, karena kami percaya Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah doa kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dimanapun Kau berada, terimalah berkat Allah Bapa di sorga melalui persekutuan anaknya Yesus Kristus. Segala berkat rohani, berkat jasmani dicurahkan bagi Engkau, dan Tuhan memberkati kehidupanmu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.